Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin mengikuti kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau dapat menghubungi kantor gereja di nomor 031 531 2222. Ibadah Minggu pagi tanggal 17 Januari tahun 2021 disertai dengan perjamuan suci. Syarat untuk mengikuti perjamuan suci adalah sudah dibaptiskan dengan air dan tidak simpan dosa. Bagi saudara yang rindu untuk mengerti lebih banyak mengenai kebenaran firman Tuhan, saudara dapat mengikuti Sekolah Alkitab Elisa atau SAE yang mengadakan proses pembelajaran secara tertulis lewat online. Untuk itu, silahkan saudara mendaftarkan diri melalui link yang tersedia di bawah ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui barcode yang tertera di layar berikut ini, atau juga dapat melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 509 041 0999 atas nama Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, maka dihimbau kepada seluruh jemaat agar senantiasa mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Saat ini kita sedang melakukan ibadah secara online dan bukan sedang nonton ibadah. Oleh sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kita akan belajar di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya undang saudara-saudara yang ada di rumah, bisa berdiri sebentar, kita akan membaca bersama-sama, lalu kita akan mengaminkannya. Siap saudara? Mari silakan berdiri. Kita mulai ya. Oke. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dari terjemahan baru bunyinya demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam
di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saudara lihat pada gambar ini, inilah kira-kira gambaran dari orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang diucapkan Nabi Yeremia bin Hilkia untuk memperingatkan umat Allah agar mereka percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak berharap kepada manusia. Saudara, pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana banyak mengalami kesulitan, ketakutan, kekacauan di semua negara, di semua bidang kehidupan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, masih adakah harapan bagi orang beriman dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Bagaimana caranya kita bersikap agar kita boleh mengalami kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan, seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa mengandalkan Tuhan, sehingga hidup ini masih penuh dengan harapan yang pasti dari firman Tuhan, sekalipun di dunia pada saat ini di tengah-tengah ketidakpastian. Oleh sebab itu, mari kita ikuti pembahasan ini, saudara. Pada bagian yang pertama, kita belajar tentang diberkati Tuhan. Ayat tadi berkata, diberkatilah. Arti berkat secara umum, saudara, yang ada di dalam Alkitab adalah kebahagiaan, kesejahteraan di dalam Tuhan bagi mereka yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Itulah, saudara, arti berkat secara umum di dalam Alkitab, ya. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mau bertobat dan dilahirkan baru di dalam Kristus, itu menjadi anak Allah. Itulah berkat yang terbesar, saudara sekalian. Saya akan bacakan di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, bunyinya demikian. Segala puji bagi Allah, yaitu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah memberkati kita di dalam Kristus dengan segala berkat rohani dari sorga. Ini, saudara, kunci berkat di dalam Alkitab, yaitu berkat kalau orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, dilahir barukan, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Itulah berkat yang terbesar bagi orang yang percaya kepada Kristus. Menjadi anak-anak Allah itu luar biasa, saudara. Seperti kalau kita lihat anaknya presiden, wah itu lumayan besar, saudara. Atau anaknya gubernur, atau anaknya pemilik pabrik, wah itu lumayan besar, bukan sembarangan. Demikian pula dengan kita, anak-anak Allah. Kita punya Bapa yang di sorga yang luar biasa. Kita patut bersyukur, saudara. Yang kedua, berkat Tuhan. Saudara, semua orang pasti ingin mendapat berkat, bukan? Tidak ingin mendapatkan
kutuk, celaka, musibah. Kita mempunyai Allah Bapa di sorga yang luar biasa. Biasanya saudara, perkataan berkat ini bagi orang dunia itu seringkali diidentikan dengan segala perkara hal-hal yang jasmani, yang kelihatan. Ya, misalnya sehat, lancar, baik, ya, dapat kado, dapat hadiah, kekayaan, kesuksesan, kepintaran, kedudukan, ya semuanya lancar, baik-baik, cukup. Nah, inilah yang dinamakan berkat menurut orang dunia, saudara. Namun saat ini kita belajar di dalam Alkitab bahwa berkat yang dimaksud itu adalah berkat Tuhan. Oh, beda ya ternyata. Beda, saudara. Kalau berkat Tuhan itu demikian, saudara. Bukan saja berkat secara jasmani, tetapi juga rohani. Yaitu perkara-perkara yang tidak kelihatan, yang kekal, ya saudara, itulah berkat Tuhan. Ya. Berkat rohani yang kekal itu misalnya apa, saudara? Yaitu keselamatan, damai sejahtera, karakter kita yang diubahkan oleh Tuhan menjadi baru sampai tumbuh menjadi seperti Kristus. Lalu kita taat, kita berjalan hari demi hari, bertumbuh sampai masuk dalam rencana Allah. Itulah rencana dan berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 bunyinya demikian. Karena kami tiada memandang barang yang kelihatan itu, melainkan yang tiada kelihatan. Sebab barang yang kelihatan itu sementara sahaja, tetapi barang yang tiada kelihatan itu kekal adanya. Saudara, berkat Tuhan itu selain jasmani ditambah rohani, yaitu kekekalan. Keselamatan, ya, karakter kita bertumbuh masuk dalam rencana Allah yang indah. Kalau orang beriman selama hidupnya cuman cari perkara-perkara yang ada di dunia saja, saudara, berkat jasmani, itu dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19, itu adalah orang yang paling malang. Orang yang paling malang, sebab cuma mendapat berkat di dunia. Tapi bagi orang beriman, selain mendapat berkat sehari-hari kehidupan ini, saudara, tapi yang terlebih berharga, mendapat perkara-perkara yang kekal di dalam sorga. Ini yang tidak diperhatikan oleh orang, karena orang lebih banyak memperhatikan berkat dunia. Tapi melalui firman Tuhan kita dijelaskan bahwa berkat yang terbesar itu adalah berkat rohani. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, namun jiwanya binasa? Tidak ada gunanya. Itu firman Tuhan katakan seperti itu, saudara. Itu berkat Tuhan ya, saudara. Lalu kita lihat juga bahwa berkat Tuhan itu juga pada waktu atau kondisi atau pada hal-hal yang tidak baik. Jadi bukan hanya yang lancar, baik, memang kita harapkan demikian ya saudara. Tetapi berkat Tuhan itu kadang-kadang menghadapi hal-hal yang tidak enak. Sesuatu yang tidak lancar. Ada kesulitan, bahkan ada gangguan, penundaan, pembatalan saudara. Seperti dalam pandemi COVID ini saudara. Beberapa banyak orang mengalami jalan buntu, menghadapi jurang yang sangat dalam. Ya, jembatan putus, waduh tagihannya macet, belum dibayar. Rumahnya banjir, kena hujan beberapa saat, sakit-sakitan, badannya lemah, bahkan ada yang sampai harus dirawat di rumah sakit. Bahkan ada yang kena COVID, saudara. Tuhan izinkan seperti itu. Itu tidak kebetulan, saudara. Mungkin ada saudara yang kena PHK.
harus kerja di rumah sehingga gajinya dikurangi sekian persen. Itu adalah satu gangguan, satu hal yang tidak lancar yang Tuhan izinkan, saudaraku. Lah, bagaimana seperti ini? Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hal-hal atau kondisi yang tidak baik itu juga merupakan satu berkat dalam tanda kutip tentunya, saudara. Karena apa, saudara? Karena menurut Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14 maupun Ayub 2 ayat yang ke-10, itu ada dua macam, saudara. Yaitu hari-hari yang baik, hari-hari yang untung, juga hari-hari yang jelek, hari-hari yang jahat. Itu kadang-kadang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Asal jangan karena berbuat dosa ya, saudara. Tapi kalau kita hidup benar, sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi Tuhan izinkan keadaan seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan juga berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu bukan semuanya baik, sehat, lancar, cukup. Itu memang kita harapkan, saudara. Namun apabila kita sudah setia kepada Tuhan, hidup dalam ketulusan, kesucian, tapi masih ada kesulitan seperti itu, jangan takut, saudara. Jangan takut. Itu adalah ujian iman yang harus kita menangkan dari peristiwa itu, saudara. Segala perkara itu tidak kebetulan, saudaraku. Ada di dalam kuasa tangan Tuhan. Kalau kita mengalami seperti itu, tentu kita harus koreksi diri. Ya, kita periksa diri kita. Mengapa terjadi seperti ini? Nah, kalau orang dekat dengan Tuhan, saudara, bisa mendengar suara Tuhan. Nah, kalau Tuhan Roh Kudus bicara, firman Tuhan berbicara, kalau ada yang salah, segera dibereskan. Mungkin ada dosa, kejengkelan, atau tipu daya, membohongi orang. Pinjam uangnya orang gak dibayar sampai detik ini, dan tanpa memberi kabar. Nah, itu harus segera dibereskan, saudara. Atau kita sudah benar, kita hidupnya sesuai firman Tuhan, setia, tapi masih mengalami gangguan, ketidaklancaran. Wah, bagaimana? Ya bersyukur, saudara. Bersyukur itu adalah hal yang paling baik. Tetap tekun mencari Tuhan. Saudaraku, yang penting bagi kita orang beriman, itu jangan simpan dosa, saudara. Kalau orang simpan dosa, itu simpan penyakit. Seperti kalau orang, saudara, punya sampah. Harus segera dibuang, dibereskan. Jangan disimpan, nanti itu berbau busuk. Orang beriman dalam hidupnya, jangan biarkan sedikit pun dosa hinggap dalam kehidupan kita. Misalnya virus, saudara. Kan kita tidak mau kemasukan virus, meskipun virus itu kecil sekali. Tapi kalau masuk bisa merusak, bahkan mematikan orang itu. Biasanya untuk hal yang jasmani ini orang mengerti, saudara. Tapi untuk perkara rohani tidak banyak orang mengerti. Oleh sebab itu kita harus, saudaraku, sadar. Jangan simpan dosa di dalam kehidupan kita apapun. Mungkin jengkel, marah, ya saudara. Sesuatu yang tidak beres, berkata-kata, maki-maki, bohong. Itu juga tidak berkenan, saudara. Itu dosa. Ada dosa kecil, dosa besar. Tapi itu semua di hadapan Tuhan sama. Harus dibereskan, harus bertobat. Jadi saudara, segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Saya bacakan, saudara, dari terjemahan baru, bunyinya demikian. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Allah, yaitu bagi orang yang dipanggil menurut kehendak Allah. Nah, saudara, seperti di dalam masa pandemi ini, ya, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak kebetulan, saudara. Semua atas seizin Tuhan. Karena Tuhan yang menguasai seluruh situasi dan kondisi. Ya, saudara.
sekalipun masa pandemi ini memang tidak enak saudara. Kita tidak bebas melakukan ibadat, ya tidak gampang-gampang keluar rumah dan lain sebagainya. Ya, karena menghindari penularan virus corona saudara. Namun bagi kita orang percaya saudara, keadaan seperti ini itu juga bisa menjadi berkat saudara. Kita lihat tadi Rom 8 ayat yang ke-28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi bisa juga jadi berkat saudara, keadaan yang tidak kita inginkan itu. Coba saudara lihat, di masa-masa pandemi ini saudara, bagaimana sikap kita? Masa pandemi ini saudara, ini juga merupakan menjadi masa ujian, masa penampian bagi umat Allah. Apa setelah masa pandemi ini saudara, selama masa pandemi ini maksud saya, apakah kita ini putus asa, kita pusing terus saudara, lalu ada suami dan istri karena uangnya tinggal sedikit, masalah sedikit jadi rame, ribut, bertengkar saudara. Tidak sabar, sedikit-sedikit marah, mengolok-ngolok. Apakah seperti itu saudara? Jangan masa pandemi ini malah sifat karakter kita yang jelek-jelek itu keluar. Ini masa penampian saudara. Tuhan izinkan supaya untuk mengolah umat Allah. Biasanya lancar semua ya saudara. Tahu-tahu tahun 2020 terjadi pandemi. Itu masa ujian bagi umat Allah. Justru di saat-saat seperti itu saudara, itu juga bisa menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Loh, kok bisa jadi berkat Tuhan? Justru di saat seperti itu saudara, kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih banyak berdoa dengan keluarga, kita lebih banyak waktu. Kita baca Alkitab, kita berdoa, juga memuji Tuhan saudara. Bersyukur kepada Tuhan, bukan seperti yang di atas itu. Bersungut-sungut, mengomel, bertengkar, saudara. Keluar semua sifat itu pada waktu masa pandemi. Mana yang kita pilih saudara? Tetapi sebaiknya kita bersyukur kepada Tuhan, kita makin meningkat di dalam Tuhan, beri waktu lebih banyak untuk berdoa, memuji Tuhan ya saudara, maka itu akan keluar yang namanya berkat Tuhan. Haleluya. Sekarang yang berikutnya saudara. Syarat dan ketentuan. Secara umum saudara, semua orang kepingin cari berkat ya. Itu tidak salah saudara. Namun dengan susah payah. Karena apa saudara? Karena akibat dosa di dalam Kejadian 3 ayat 17, maka manusia semua itu saudara harus bersusah payah, membanting tulang dan lain sebagainya saudara. Memeras keringat untuk dapat nafkah, untuk dapat berkat jasmani, itu tidak salah. Kalau kita bekerja ya saudara, kita harus bekerja dengan baik ya, bertanggung jawab, rajin, tekun dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga ya. Alkitab mengatakan orang yang malas jangan makan. Orang yang malas disuruh belajar kepada semut. Jadi Tuhan tidak mau, tidak berkenan kalau orang beriman itu tidak bertanggung jawab. Malas itu tidak. Tapi justru harus bertanggung jawab, rajin dan tekun ya saudara. Itu baik. Namun itu saja saudara, belum cukup.
Belum cukup, saudara. Sebab kalau kita dengan kekuatan sendiri, ya itu terbatas, saudara. Mudah lelah, stres, emosi, bahkan mengalami jalan buntu. Lalu menjadi putus asa. Apalagi menghadapi akhir zaman, di mana sudah dinubuatkan bahwa pada akhir zaman itu akan ada banyak kesulitan, kesukaran, termasuk pandemi ini, saudara. Itu kesukaran global, semua tempat orang, bangsa, dan bidang kehidupan mengalami gangguan, saudara, mengalami kesulitan. Orang yang tidak takut kepada Tuhan, saudara, yang tidak percaya firman Tuhan, yang tidak berharap kepada Tuhan, di masa pandemi ini akan kacau, saudara. Akan bingung. Berapa banyak orang menghalalkan segala cara agar mendapatkan kecukupannya, agar mendapatkan berkatnya. Itu, saudara. Lalu bagaimana, Pak, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara, kita ini di dalam Kristus sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita anak Allah, berarti kita punya Bapa yang di sorga, yang menyediakan segala keperluan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Loh, bagaimana Pak maksudnya? Berkat itu sudah tersedia. Mari saudara, saya akan membacakan di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang ke-1 dan ke-2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, bunyinya demikian. Nyanyian hamba laut dari Sulaiman. Jikalau kiranya, ini saya bacakan dari terjemahan lama ya saudara. Jikalau kiranya bukan Tuhan yang membangunkan rumah, niscaya sia-sialah pekerjaan segala tukang akan dia. Maka jikalau kiranya bukan Tuhan yang menunggui negeri, niscaya cuma-cuma ditunggui akan dia oleh penunggunya. Ayat yang kedua, cuma-cuma kamu bangun pagi-pagi dan pergi tidur jauh malam dan makan rezekimu dengan percintaan. Karena sesungguhnya seolah-olah dikaruniakannya itu kepada kekasihnya, sementara tidurlah mereka itu. Haleluya. Saudara, bagi kita orang percaya yang menjadi anak Allah, anak itu beda saudara, kalau bukan dengan anak kan. Kalau anaknya sendiri, orang tuanya menyediakan saudara. Waktu masih tidur, itu berkat Allah sudah siap sedia buat saudara dan saya, anak-anaknya Allah. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kalau bukan anak, wah nggak tahu saya saudara. Tapi kalau anak, itu sudah disediakan. Berkat Tuhan itu tidak dibatasi atau bergantung kepada situasi dan keadaan saudara. Sekalipun di masa pandemi, anak-anak Allah, yaitu saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu tetap terpelihara jasmani dan rohani. Amin. Luar biasa. Ini saudara, yang menjadi jaminan kita. Inilah yang dinamakan berkat Allah. Luar biasa. Sebab itu saudara, kita ini patut bersyukur karena mempunyai Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Dinamakan apa saudara? Yehova Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Nah itu harus diterima dengan iman saudara. Oleh sebab itu saudara, di masa-masa sukar, memang sukar saudara. Tidak mudah, semua mengalaminya. Namun berita firman Tuhan ini saudara, buat saudara dan saya. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Jangan mengeluh, jangan simpan dosa, jangan berkelahi saudara.
Hiduplah di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Dalam segala perkara ucapkan syukur. Haleluya. Termasuk saat-saat yang tidak enak, firman Tuhan mengatakan ucapkanlah syukur. Itu yang paling baik, saudara. Paling baik mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Pak, bagaimana caranya di masa-masa yang sulit ini, saat ini kita kok disuruh bersyukur saja? Oh, saudara, saya akan tunjukkan 4 hal. Bagaimana kita bisa mengatasi segala hal ini bersama dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita harus percaya akan janji Tuhan. Ini, saudara, percaya akan firman Tuhan. Orang benar itu akan hidup oleh sebab bukan kepandaiannya, bukan karena kekayaannya atau keahliannya, tabungannya. Ya oke lah kalau kita punya. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang benar akan hidup oleh sebab iman. Iman akan firman Tuhan. Itu saudara. Iman akan firman Tuhan. Itu bukan Lukas 9 ayat 23 tapi Yeremia 9 ayat 23 saudara. Maaf salah nulis. Yeremia 9 ayat 23. Kita percaya akan janji-janji Tuhan. Luar biasa saudara. Firman Tuhan itu yang menjadi dasar bagi kita. Kalau saudara percaya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, maka saudara akan menerima apa yang saudara percaya. Yang kedua saudara, dengar-dengaran. Enggak cukup cuma percaya firman Tuhan lalu semuanya jadi. Oke, memang itu langkah awal. Itu dasarnya. Yang kedua, itu harus dengar-dengaran. Mari kita baca saudara, di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Saudara, di dalam kitab Ulangan itu ada 2 bagian. Yang pertama tentang berkat, lalu pasal yang sama di ayat yang ke-16 itu tentang kutuk. Nah, kita baca ayat yang pertama saja dulu saudara. Ulangan 28 ayat yang pertama. Saya baca dari terjemahan baru bunyinya demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lalu ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian seterusnya saudara. Jadi kalau kita mau mendapat berkat Tuhan, tidak sulit saudara. Dengarkan firman Tuhan, lalu taati saudara. Tekun. Hari demi hari, saat demi saat kita taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yaitu hidup benar saudara. Kalau orang cuma mau cari berkat tapi hidupnya tidak benar, tidak bisa saudara. Tidak bisa. Justru mengalami kesulitan. Tapi kalau orang hidupnya benar, sekalipun ada kesulitan, di situ Tuhan akan menolong. Itu bedanya di situ saudara. Jadi kalau kita dengar-dengaran, itu harus hidup benar. Amin saudara. Memang tidak enak saudara. Menyangkal diri pikul salib itu susah dalam tanda kutip. Tapi itu yang membuat orang beriman jadi bahagia. Puji nama Tuhan. Orang yang tidak simpan dosa itu enak saudara. Seperti saudara dan saya sekarang. Ya, kalau sehat itu kan enak saudara. Sehat itu senang. Bisa makan, bisa minum, menikmati apa yang ada yang Tuhan sediakan. Tapi kalau sakit, gak enak saudara. Makanya tuh, kalau ada dosa sekecil apapun, itu harus dibuang saudara. Jangan beri tempat. Kalau orang ada dosa sekecil apapun, itu seperti ada penyakit. Bisa demam, kepala pusing, mual. Ya saudara, segala penyakit bisa ada. Kalau kuman, kalau virus masuk dalam hidup kita.
dalam tubuh kita. Kalau dosa masuk jadi susah. Kuasa Tuhan tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita hidup dalam ketaatan saudara, setelah kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan, baru kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Itu ditulis di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Lalu caranya yang berikutnya, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka yang lainnya, apa yang saudara butuhkan, itu akan ditambahkan kepada saudara. Itu ada di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Apalkan ya saudara, bukan cuma diapalkan, tapi dijalankan saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya Tuhan akan tambahkan. Ya, luar biasa saudara. Seperti masa pandemi ini saudara. Kan banyak orang susah, sulit dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Cari Tuhan saudara, pada masa-masa seperti ini. Loh Pak, bagaimana cari Tuhan? Ya, kan kita ibadah di rumah saudara, ibadah online. Ya waktu ibadah di rumah, ibadatlah baik-baik saudara. Dengarkan firman Tuhan, beri hormat, beri waktu, beri kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Itu saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengarkan baik-baik saudara saat ibadah live streaming di rumah. Juga pada waktu saudara di rumah berdoa. Juga melayani jiwa-jiwa. Sekalipun di masa pandemi mungkin dengan telepon ya saudara, dengan SMS, menanyakan, mendoakan. Itu bisa saudara. Bisa jadi berkat sekalipun di masa-masa seperti ini. Meningkatkan jam-jam doa kita dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Itu perlu saudara. Sebab itu termasuk mencari kerajaan Allah lebih dahulu dan kebenarannya. Itu saudara. Jangan malah gak ada waktu, sibuk. Sibuk apa? Gak tahu. Sibuk dengan HP-nya, dengan film-filmnya, dengan medsosnya, media sosialnya. Sebab dia harus mengikuti dunia dalam berita. Semuanya harus diikuti saudara. Akhirnya imannya kandas. Jadi suam, tidak ada waktu untuk Tuhan. Jadi lesu saudara, tidak mendapatkan itu saudara. Jadi pada waktu mengalami seperti ini, kita harus lebih mencari Tuhan saudara. Pada waktu Elimelek saudara, mengalami kesukaran di Bethlehem, di negerinya, dia tidak mau tekun di situ saudara. Seperti Boas tidak kemana-mana. Elimelek dan keluarganya malah keluar dari Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Elimelek keluar pergi ke negeri Moab saudara. Justru di situ dia tidak mendapatkan apa-apa, malah mati. Kalau saudara membaca kitab Rut, itu ayat pertama, pasal pertama, ayat pertama dan seterusnya tidak berapa lama dikatakan Elimelek mati di Moab saudara. Tentu nanti disusul dengan anaknya. Dua laki-laki itu, Mahlon dan Kilion. Sampai akhirnya saudara singkat cerita, Naomi yaitu istrinya ini saudara harus kembali ke Bethlehem. Dia sadar, kalau di Moab hidupnya akan jadi pahit. Dia ngambil keputusan kembali ke Bethlehem. Mencari Tuhan saudara, mencari firman Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau selama ini saudara dan saya mungkin mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Tapi pada waktu mengalami pandemi ini, loyo lemes tak berdaya. Bangkit saudara, bangkit. Seperti Naomi, dia ambil keputusan, aku kembali ke Bethlehem. Memang rodok berat saudara, agak berat. Kenapa? Dia malu. Nanti apa katanya orang? Tapi dia tidak peduli. Dia pulang ke Bethlehem, kembali ke rumah roti. Waktu sampai di situ saudara, orang-orang berkata, inikah Naomi? Dia menjawab apa saudara? Jangan panggil aku Naomi. Naomi itu sebetulnya artinya bagus saudara. Arti Naomi itu manis.
nyaman, kesukaan. Tapi Naomi berkata, jangan panggil aku itu. Panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit, saudara. Nah, orang yang meninggalkan Tuhan, itu hidupnya akan pahit, saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Memang kadang-kadang seperti itu, saudara. Itu harus diingatkan kepada jemaat, ya. Kadang-kadang di masa pandemi di rumah, ya tidak ikut kebaktian live streaming, saudara. Malah nonton film, ya, malah mainan game, sibuk dengan yang lainnya. Itu tidak cari Tuhan, saudara. Mari, saudara, kita bangkit. Kalau ada live streaming, ikutlah, catat baik-baik. Kalau ada doa, saudara, ikut doa. Di rumah baca Alkitab, cari Tuhan. Saudara, yang keempat, bagaimana caranya? Memperkatakan firman Tuhan. Waktu Yosua, saudara, kita baca di dalam Fatsal yang ke-1, ayat yang ke-8. Bunyinya demikian, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Jadi saudara, kalau misalnya saudara mendengar firman Tuhan, janji-janji Tuhan, saudara percaya, saudara dengar-dengaran cari kerajaan sorga, waktu mendengarkan firman Tuhan itu, saudara perkatakan, amin. Aku percaya bahwa Tuhan akan menolong aku. Aku percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku. Aku percaya bahwa kehidupanku akan berubah jadi indah. Nah itu saudara, perkatakan. Jadi kalau ikut Tuhan saudara, itu luar biasa. Namun jangan cuma cari berkat saudara. Jangan cuma cari berkat. Loh, kok nggak boleh Pak cari berkat? Ya boleh-boleh saja saudara. Tadi sudah saya jelaskan bahwa anak Allah itu sudah Tuhan sediakan berkat. Beda ya saudara dengan orang di luar. Kalau orang di luar harus bersusah payah. Bukan berarti kita tidak boleh bersusah payah ya saudara. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan itu sudah memelihara kita. Tuhan sudah menyediakan berkatnya untuk kita. Jadi jangan cari berkat, tapi cari siapa saudara? Cari Tuhan itu. Karena Tuhan itu adalah sumber berkat. Banyak loh saudara, orang pintar untuk cari uang, untuk cari berkat. Banyak saudara, akalnya, siasatnya, ya macam-macam jalan bisa dilakukan saudara. Kalau itu tidak melanggar firman Tuhan, tidak apa-apa. Tapi tidak banyak orang pintar untuk mencari Tuhan. Kalau kita mengerti rahasia ini, saudara, itu luar biasa, saudara. Luar biasa, ya. Sebab itu cari Tuhan lebih dahulu, saudara. Bukan cari berkatnya, bukan. Tapi cari Tuhan. Sebab apa, saudara? Kalau kita cari Tuhan, itu berkat bukan tergantung dari kemampuan, kepintaran, dari apa saja yang kita miliki semata-mata itu, saudara. Bukan, tapi dari apa, saudara? Dari, mari kita lihat, saudara. Orang yang disertai oleh Tuhan, itu jadi luar biasa, saudara. Jadi luar biasa, mengapa? Kita lihat, saudara. Semua yang kita perlukan itu disediakan, diberikan oleh Allah kepada anaknya, ya. Saudara perhatikan kalimat ini, bahkan melebihi dari apa yang kita, pertama, apa yang kita perlukan. Tuhan itu limpah saudara. Tuhan akan memberikan lebih daripada cukup. Memang cukup, tapi lebih daripada cukup. Berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Saudara bisa baca ayat-ayat itu.
Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu yang mempunyai seluruh dunia ini. Jadi kalau kita saudara di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan persediaan yang lebih dari yang kita perlukan. Haleluya. Melebihi dari apa yang kita perlukan. Melebihi dari apa yang kita doakan. Oleh sebab itu saudara, kita harus berdoa. Usahakan tenang dalam segala situasi. Loh, itu firman Tuhan saudara yang mengajarkan kepada kita. Usahakan tenang supaya kamu dapat berdoa. Wah, iya Pak. Saya justru masa pandemi ini nggak pernah berdoa. Loh, kalau saudara nggak pernah berdoa, bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Bagaimana berkat itu bisa mengalir? Makanya macet saudara. Tapi kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, seperti ranting lekat pada pokok, sekalipun di masa musim panas, ranting itu akan tetap mendapat aliran-aliran zat-zat makanan dari pokok. Sehingga ranting itu tetap segar, tumbuh dan berbuah. Ini saudara. Jadi kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita doakan. Kalau orang tidak pernah berdoa, tidak ada waktu, ya tidak ada berkat Tuhan saudara. Ini rahasianya. Yang berikutnya, apa yang kita perlukan, itu kita mendapatkan lebih dari kemampuan, dari apa yang kita miliki. Saudara, masih ingat cerita 5 roti dan 2 ikan? Cuma sedikit yang dipunyai anak itu, saudara. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat jumlah. Tapi apa yang ada padamu, berikan kepada Tuhan. Diserahkan saudara. 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan. Tuhan, mampuku cuma sekian. Aku enggak punya lagi yang lainnya. Tuhan berkata apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa yang ada padamu, berikan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka saudara, 5 roti dan 2 ikan itu diucapkan syukur, diberkati Tuhan, sehingga bisa mencukupi banyak orang. Haleluya. Mungkin kemampuan saudara di masa pandemi ini enggak banyak. Waduh, enggak ngerti Pak, teknologi canggih, saya ini gagap teknologi. Saya harus berbuat apa? Jualan apa? Saya juga enggak tahu saudara, apa yang harus saudara lakukan. Tapi saudara bisa serahkan kemampuan saudara seadanya kepada Tuhan. Ini Tuhan, kemampuanku cuma 5 roti dan 2 ikan. Enggak banyak, enggak mungkin mencukupi semuanya ini. Tapi kalau di dalam Tuhan ada ucapan syukur, ada berkat Tuhan, maka itu akan diubahkan oleh Tuhan melebihi dari kemampuan dan apa yang kita miliki. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang berikutnya saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita perhitungkan. Itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak sempat memikirkan, loh iya, loh kok bisa ya? Wah luar biasa. Nah itulah saudara, Allah kita yang di sorga. Seringkali membuat kejutan-kejutan bagi anak-anaknya yang dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Mendapatkan kejutan-kejutan yang tidak sempat dipikir, yang tidak sempat diperhitungkan. Itu diberikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, setialah kepada Tuhan. Seperti Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian saudara. Bagian kedua ini mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan Tuhan. Saya ajak saudara menyanyi, Bapakku yang di sorga, Bapa yang pelihara hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus.
Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat untuk seterusnya dan selamanya. Bersamamu ku kan terbang tinggi bagai raja wali dengan kekuatan sayapmu. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Haleluya. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan itu akan melimpah. Mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Kalau saudara baca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, itu dikatakan diberkati Tuhan orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau saudara membaca 2 ayat sebelumnya, itu berbalikan saudara. Artinya, jangan mengandalkan manusia. Karena manusia itu terbatas saudara. Tuhan tidak menganjurkan manusia Tuhan tidak menganjurkan kita mengandalkan manusia. Karena manusia itu terbatas. Kepintarannya, ya saudara, kekayaannya, bahkan hidup manusia itu seperti uap. Sebentar ada, hilang. Manusia itu saudara, mudah berubah. Mudah berubah. Tapi Tuhan tidak berubah saudaraku. Tuhan tidak berkenan kalau kita berharap kepada manusia. Coba saya bacakan saudara. Di dalam Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Orang yang berharap kepada manusia saudara, itu dikatakan terkutuk. Seperti semak bulus di padang belantara. Semak itu saudara, itu artinya adalah, semak itu saudara adalah sejenis rumput yang bisa merusak tanaman yang lainnya saudara. Dan dia bisa, menurut catatan saudara di kamus, itu tanaman semak itu mempunyai duri yang bengkok, yang seperti kail itu saudara. Ini kehidupan orang yang berharap kepada manusia, terkutuk, tidak jadi berkat. Ini gambaran orang yang hidupnya jahat dan sia-sia saudara. Ini kehidupan orang yang tidak diberkenan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, orang yang berharap kepada manusia itu seperti semak bulus di padang belantara. Padang belantara itu tanah yang tandus. Tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana saudara. Karena tanahnya kering tandus, tidak ada penduduknya. Orang yang berharap kepada manusia, itu nasibnya seperti itu saudara. Bisa jadi jahat, bisa jadi tidak baik saudara. Hidupnya jadi susah. Tuhan menganjurkan
melalui firman-Nya, menyuruh, memerintahkan, memperingatkan umatnya untuk mengandalkan Tuhan. Mengapa saudara? Karena Tuhan itu tidak terbatas saudara. Tuhan itu tidak terbatas. Kalau manusia itu terbatas. Contohnya begini saudara. Kalau dia mau bikin roti, dia harus menyediakan dulu tepung, harus beli minyak, membeli gula, membeli garam dan lain-lainnya supaya nanti bisa diolah menjadi sesuatu. Manusia bisa membuat makanan, merupakan proses pengolahan. Bisa buat mesin, bisa membuat peralatan, bisa menciptakan komputer, saudara. Itu baik, ya. Itu sudah bagus, saudara. Komputer yang ada itu cukup bagus. Android itu juga dibuat oleh manusia, cukup bagus, saudara. Tapi mengapa kita tidak boleh mengandalkan manusia? Tapi disuruh mengandalkan Tuhan. Mengapa, saudara? Nah, ini kuncinya. Kita diminta untuk mengandalkan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan adalah pencipta kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 disebutkan. Dan ayat 2 saudara disebutkan. Tuhan itu adalah pencipta. Juga ayat yang ketiga saudara tepatnya di situ. Tuhan itu pencipta alam semesta. Pencipta di sini saudara itu artinya dari yang tidak ada menjadi ada atau sebaliknya. Itulah kekuasaan Tuhan. Kalau manusia tidak bisa saudara. Dia cuma bisa membuat, mengolah, memproses dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tapi kalau nggak ada bahannya dia tidak bisa saudara. Kalau Allah itu bisa. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa saudara? Dengan berfirman. Jadilah alam semesta. Jadilah manusia. Jadilah yang lainnya saudara. Luar biasa. Jadi saudara. Dengan menciptakan. Dengan firman. Maka jadi. Saya bacakan saudara di dalam Mazmur. Pasal yang ke-33. Ayat yang ke-9. Saudara yang di rumah bisa membuka Alkitab saudara. Sudah dapat saudara? Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan itu saudara, cukup berfirman, lalu jadi. Saudara, ini luar biasa. Kalau saudara mengerti kunci rahasia ini, hidup saudara akan berubah. Firman Tuhan itu berkuasa saudara. Untuk menciptakan. Untuk mengubah. Mengubah orang. Mengubah keadaan. Mengubah situasi. Firman Tuhan itu berkuasa menyembuhkan. Firman Tuhan itu berkuasa untuk memberi jalan. Jalan buntu akan Tuhan buka. Sehingga ada jalan keluar. Ada pertolongan di dalam firman Tuhan. Sebab itu enggak main-main saudara. Firman Tuhan itu luar biasa. Allah menciptakan dengan berfirman. Loh, itu kan Allah Pak. Kalau saya kan enggak bisa. Loh, saudara dan saya kan anak-anak Allah. Punya firman. Saudara juga bisa menciptakan dengan firman. Katakan dengan firman. Perkatakan dengan firman. Berulang-ulang. Percaya. Katakan amin. Katakan dengan iman, maka jadilah sebagaimana yang engkau percaya. Ini saudara, kuasa penciptaan ada pada saudara. Haleluya. Kalau saudara sekarang sedang mengalami kesulitan, keuangan, nafkah, keluarga, kesehatan, seolah-olah buruk, tidak ada jalan keluar, jalan buntu, susah. Mari, dengarkan firman Tuhan pada saat ini saudara. Baca firman Tuhan. Perhatikan
Kalau live streaming sedang disampaikan, perhatikan saudara, tangkap itu firman Tuhan, amini. Maka hidup saudara akan berubah. Saudara bisa mengamini, lalu keadaan saudara yang seperti itu akan diubahkan oleh karena saudara percaya kepada Tuhan. Haleluya. Lalu cara mengandalkan Tuhan bagaimana saudara? Kalau saudara lihat gambar atas itu ya saudara, itu gantungan baju atau gantungan barang ya saudara, itu hanya untuk yang enteng-enteng saudara, yang ringan. Tapi kalau beras 5 kilo dicantolkan begitu, lepas saudara, putus karena tidak kuat. Demikianlah kalau orang mengandalkan manusia saudara, tidak kuat, terbatas, mudah patah. Tapi kalau saudara lihat gambar yang dibawa, itu ada semacam alat ya saudara, namanya crane girder begitu ya. Itu bisa mengangkat barang sampai ratusan kilo saudara, bahkan bisa sekian ton. Itu dengan alat itu. Kuat saudara, tidak goyang, tidak putus. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, itu kekuatan jadi luar biasa saudara. Jadi, cara mengandalkan Tuhan, itu tidak bersandar kepada hal-hal yang kita miliki. Ya saudara. Atau hal-hal yang tidak kita miliki. Ada 2 hal saudara. Jadi kita tidak bersandar kepada hal-hal yang sedang kita miliki. Atau kita tidak bersandar kepada hal-hal yang belum kita miliki. Nah ini saudara. Cara mengandalkan Tuhan itu seperti ini saudara. Saya beri contoh ya. Pada waktu ini, siapa saudara? Daud melawan Goliat. Saudara lihat, ini peperangan tidak seimbang saudara. Oh, mengapa kok tidak seimbang? Ya saudara lihat aja. Misalnya Goliat saudara. Pengalaman mana saudara Goliat sama Daud? Ya pasti Goliat lah. Senjatanya? Ya pasti Goliat lah. Goliatnya kan senjatanya lengkap. Lalu tentang seniornya, keseniorannya, ya pasti Goliat. Wong Daud ini masih anak-anak atau masih remaja, istilahnya masih hijau, saudara. Saudara lihat posturnya Goliat, tinggi saudara, melebihi batas orang normal, tinggi gagah begitu. Daud kecil, tidak besar saudara, pasti tidak seimbang. Lalu saudara lihat pasukannya. Goliat di belakangnya siapa saudara? Oh pasukannya banyak saudara, belakangnya Goliat itu. Coba saudara perhatikan. Senjatanya lengkap, pasukannya banyak. Daud sendirian saudara, sendirian. Gak ada pasukannya. Senjatanya juga gak bawa seperti yang dibawa Goliat. Backgroundnya, kalau Goliat memang tentara, Daud bukan saudara. Daud itu gembala domba melawan tentara yang seperti jagoan begini saudara. Pasti kalah saudara. Ini peperangan tidak seimbang. Apakah saudara saat ini juga mengalami pergumulan yang tidak seimbang? Persoalan saudara terlalu berat. Sedangkan kemampuan saudara masih sedikit, tidak pengalaman. Seperti Daud ini saudara. Tapi ayat ini saudara, Yeremia ini. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Seperti Daud saudara. Goliat karena dia merasa sudah besar. Lalu mengolok-olok saudara. Maki-maki, berbuat seenaknya. Mengolok-olok orang Israel dan Allahnya. Sombong saudara Goliat ini. Karena merasa sudah mampu. Sombongnya tidak ketulungan saudara. Tapi Daud apa saudara? Dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya Tuhan. Haleluya. Dia tidak sombong. Dia rendah hati. Aku datang dengan nama Tuhan. Saudara perhatikan. Dia tidak membawa senjata saudara. Hanya batu kali yang kecil itu saudara dengan pengali-ali.
Aku datang dengan nama Tuhan. Dan tidak berapa lama saudara, setelah diumban, akhirnya mestinya Daud yang kalah saudara. Tapi dengan mengandalkan Tuhan ini, Daud bisa mengalahkan Goliat, kalah oleh karena Tuhan menyertai Daud. Demikian dengan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan itu akan jadi kuat di dalam hidup saudara. Pergumulan apapun, seberat apapun, Tuhan kita lebih berkuasa saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab itu jangan putus asa saudara. Andalkan Tuhan. Yang ketiga saudara, menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau dalam KBBI saudara, arti harap itu artinya mohon, minta keinginan sesuatu supaya bisa terjadi, ya saudara. Kalau di dalam Alkitab, pengharapan kita itu minta, tapi bukan kepada manusia atau hal-hal yang kelihatan, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu disebutkan di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 saudara. Nah, di dalam Ibrani ini saudara, saya akan membuat catatan saudara, bahwa pengharapan kita itu ada 4 hal saudara. Diumpamakan seperti sau. Sau itu artinya jangkar itu loh saudara. Jadi setiap kapal itu punya jangkar. Kalau dia mau berlabuh, itu jangkarnya dicantolkan begitu ya saudara, sehingga dia kuat, sehingga tidak lari kemana-mana. Nah, demikian pula dengan orang beriman. Kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan, itu seperti sau yang kuat. Dalam bahasa yang lain saudara, dikatakan seperti jangkar atau ancor. Angkur itu ya saudara, kalau saudara lihat bangunan baja yang tinggi, itu kan di bawahnya ada pondasi. Nah itu diikatkan dengan angkur atau angker bahasanya ya saudara. Ada beberapa biji diangkurkan, ditanam di bawah, itu kuat saudara. Dalam kata yang lain saudara, itu dinamakan strong band. Ikatan yang kuat. Wah, kalau saudara dan saya menaruh harapan kita pada Tuhan, itu begitu kuat saudara. Tidak akan goyah. Yang kedua saudara, kalau kita harap kepada Tuhan, itu kita diberi ketenangan. Kita diberi kenyamanan. Kita diberi keamanan di dalam jiwa kita. Sehingga tidak kacau. Tidak kalut. Karena ada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri saudara. Terbatas. Tapi andalkan Tuhan. Di dalam segala segi hidupmu. Tuhan tolong saya. Saya enggak mampu Tuhan. Tolonglah saya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan tolong. Seperti Daud itu tadi saudara. Menghadapi Goliat yang besar. Dia tidak takut. Sebab mengandalkan Tuhan. Yang ketiga. Orang yang harap itu artinya bersandar kepada Yesus Kristus. Bukan bersandar kepada yang lainnya saudara. Jadi kita tidak bersandar kepada yang kelihatan itu saudara. Dan juga yang tidak kita punya. Kalau punya silakan, tidak apa-apa saudara. Kalau misalnya kita punya obat, ya enggak apa-apa. Kita punya deposito, punya tabungan, itu baik. Punya asuransi seperti BPJS, silakan, enggak apa-apa, dipakai saudara. Punya gelar, enggak apa-apa, itu baik. Punya kedudukan, oke. Punya koneksi, asal tidak menyalahi firman Tuhan, tidak apa-apa saudara. Tapi jangan mengandalkan itu saudara. Itu terbatas. Kita bisa kecewa, tapi andalkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, waktu saya dulu masih kecil begitu ya saudara. Ya bukan kecil, itu ya remaja begitu. Suatu saat saya itu sakit saudara. Saya sakit, badan saya panas. Wah, saya pikir gampang lah. Karena di dekat rumah saya itu ada dokter saudara. Dokter rame saudara. Banyak pasien yang diobati sembuh. Wah, saya pikir gampang lah ya. Yang kan nggak salah saudara ya. Mau diperiksakan ke dokter, ya nggak apa-apa. Lalu saya datang ke sana sendirian saudara.
pintu prakteknya dibuka, saya tunggu di situ saudara. Saya tunggu berapa lama, kok belum datang ya dokternya. Padahal itu waktu itu sudah waktunya praktek. Saya tunggu, yuk, kok juga nggak ada orang lain ya. Aneh. Setelah saya lihat kok agak lama, lalu saya tanya saudara kepada salah satu penjaganya yang ada di dekat situ. Pak, dokternya kemana Pak? Kok belum praktek? Lalu orang itu berkata begini saudara, rupanya itu adalah pegawainya situ saudara. Pak, jangan rame-rame ya Pak ya. Loh kenapa? Saya nggak rame-rame. Bukan begitu. Jangan rame-rame. Dokternya ini loh sekarang lagi sakit. Coba saudara. Ya, saya mau ke dokter, tapi dokternya juga bisa sakit saudara. Ya akhirnya nggak jadi saudara. Nggak jadi. Ya memang tidak salah saudara. Cuman ini satu ilustrasi bahwa dokter itu juga bisa sakit. Bahkan seperti COVID ini saudara. Zamannya pandemi ini. Berapa banyak dokter, perawat yang juga sakit. Bahkan mati saudara. Sudah berapa banyak saudara. Ya, sebab itu kita harus bersandar kepada Tuhan. Saudara lihat juga. Orang yang harap kepada Tuhan itu dijamin oleh Tuhan. Kita baca saudara di dalam Rom 10. Ayat yang ke-11. Saya bacakan bunyinya demikian. Rom 10 ayat yang 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di dalam terjemahan dikatakan tidak akan dikecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, berbahagialah orang yang mempunyai Tuhan sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan. Sekarang kita lihat bagian yang terakhir, yang keempat saudara. Orang yang percaya dan berharap serta mengandalkan Tuhan, itu dikatakan seperti apa saudaraku? Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tadi saudara sudah lihat gambarnya. Kita lihat saudara. Ditanam ya. Ditanam itu seperti saudara lihat biji. Biji itu kan ditanam saudara. Baru kemudian bisa tumbuh. Nah, orang yang ditanam di bait Allah, firman Tuhan katakan demikian, itu akan bertumbuh jadi indah dan sekar. Memang tidak bisa kemana-mana saudara. Tapi harus ditanam. Artinya kita tidak boleh bergerak bebas semau gue saudara. Tapi diikat di satu tempat, yaitu di gereja di mana kita digembalakan. Di tempat pelayanan di mana kita melayani Tuhan. Itu seperti benih yang ditanam. Mau rela dimatikan. Segala keakuannya, segala kedagingannya mau dimatikan. Sehingga bisa tumbuh saudara. Orang yang mau digembalakan di gerejanya oleh gembalanya, maka orang itu akan tumbuh saudara. Harus ditanam. Kita ini seperti pohon yang harus ditanam. Kalau pindah-pindah, sulit tumbuh saudara, bisa-bisa mati. Orang yang ditanam di tempat di mana dia ibadah, dia mau digembalakan, orang itu pasti akan tumbuh dan indah saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang di rumah, kalau gereja memperhatikan ibadat ini saudara, saudara diberi makan setiap live streaming ini, itu bersyukurlah saudara. Sebab itu termasuk saudara ditanam supaya bisa bertumbuh. Bukan malah dalam masa pandemi ini jadi lesu, suam-suam, tidak saudara. Saudara dibangkitkan seperti biji itu harus mau mati. Segala kedagingannya mau setia, tidak pindah-pindah. Apalagi menjelek-jelekkan saudara. Mengolok-ngolok, wah itu tidak baik saudara. Harus bertobat. Orang seperti begitu nggak bisa tumbuh saudara. Mati. Orang yang mau tumbuh itu seperti biji yang ditanam, mati ke dalam. Pada saatnya akan bangkit, akan tumbuh. Yang kedua saudara,
Orang yang ditanam di tepi, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran itu, saudara. Merambatkan akar-akarnya. Akar itu berfungsi sebagai pengokoh, penguat. Ya seperti bangunan itu pondasi, saudara. Saudara lihat dalam perumpamaan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Orang yang membangun rumahnya di atas pondasi. Sekalipun ada hujan, banjir, badai, rumahnya akan tetap dapat bertahan dengan kokoh. Kalau ada pondasinya. Kalau ada akarnya. Akar orang beriman tidak lain adalah cinta akan Tuhan. Cinta akan firman Tuhan. Ditambah dengan ketaatan, maka itu seperti pondasi yang kuat, saudara. Sekalipun di masa yang sukar, di masa yang tidak enak, itu akan bisa kita lewati, saudara. Karena kita punya akar, punya pondasi, yaitu firman Tuhan. Sebab itu bacalah, saudara, firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Maka nanti saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka itu akan mengeluarkan hijaunya daun. Seperti bagian yang ketiga ini, saudara. Daunnya hijau. Loh, kalau daunnya saja, saudara, itu sudah bagus. Tapi Tuhan tidak mau mengendaki daun saja. Perkara-perkara yang kelihatan yang berkat jasmani. Tapi sampai berbuah. Inilah tujuan Allah mengapa saudara ada di dalam dunia. Seperti pohon, saudara. Pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Artinya hidup saudara ditanam di bait Allah, di gereja di mana saudara ditempatkan, dan saudara ditanam di dalam dasar firman Tuhan, maka saudara akan tetap segar, hijau. Segar kan saudara kalau hijau? Enggak loyo, aduh mati aku, aduh. Apa seperti begitu, saudara? Tidak. Mari saudara yang lesu, yang suam-suam, yang tidak ada pengharapan. Hari ini andalkan Tuhan, percaya firman Tuhan, harapkan Tuhan. Maka saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Sekalipun musim kering, musim panas, maka pohon itu akan tetap daunnya hijau dan berbuah. Berbuah apa? Berbuah pertobatan. Berbuah roh. Ya, buah roh itu indah, saudara, 9 macam. Kasih, ya, sukacita dan lain sebagainya. Itu tumbuh dalam hidup kita. Sekalipun di masa pandemi bisa senyum sama istrinya, bisa baik dengan suaminya, dengan menantunya, dengan jiwa-jiwa, bisa melayani. Itu indah, saudara. Buah pertobatan, buah roh, buah jiwa. Biarlah timbul di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini, saudara. Jadi firman Tuhan ini, saudara. Sebagai kesimpulannya apa, saudara? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan pasti jadi. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan ya dan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, tidak dikecewakan atau dipermalukan. Dan yang terakhir, saudara, kalau kita cari Tuhan, maka itu akan bersambung di dalam surga, dalam kekekalan. Tapi kalau orang cuma cari berkat di dunia, berhenti sampai di kuburan. Tetapi berbahagialah saudara dan saya yang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menaruh harapan kita kepada Tuhan, yang mengandalkan kepada Tuhan, maka kita akan bersambung sampai dalam kerajaan surga yang kekal. Mari saudara, saya akhiri dengan satu pujian. Saya undang saudara berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Haleluya, Yesus. Saya undang saudara berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah
perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Saudara-saudara, saya akan mendoakan saudara-saudara. Saudara tetap berdiri. Siapa di antara saudara yang mengalami kesulitan, baik dalam pekerjaan, dalam nafkah, dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun, silakan saudara mengangkat tangan. Saya akan berdoa. Dan kita yakin tadi melalui firman Tuhan, bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Tuhan akan menolong saudara. Siapa yang ada seperti itu, silakan angkat tangan saudara. Sekarang juga, sebentar saja. Silakan. Ya, siapa saja yang mengalami kesulitan, percayalah, Tuhan sanggup menolong, membuka jalan keluar. Ya. Mari saya akan doakan saudara. Dengan imannya saudara, kita satukan hati kita. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat, yang sedang mengalami kesulitan, dalam hal apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bisa diandalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan keluar. Engkau akan menolong, Engkau akan melepaskan mereka, Engkau akan mencukupi, bahkan limpah. Terima kasih Bapa. Biar mereka juga kalau ada salah dibereskan dan mereka boleh hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tangan diturunkan. Yang terakhir, saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang sakit. Apapun penyakit saudara, apapun. Kalau saudara ada di tempat tidur, saudara tetap aja di tempat saudara, tapi saudara bisa mengangkat tangan saudara. Saudara mohon kesembuhan dari Tuhan. Percayalah, Yesus adalah penyembuh, Yehova Rafa. Yesus oleh bilur-bilurnya akan disembuhkan. Silakan, apapun penyakit saudara, silakan angkat tangan saudara. Percayalah, Tuhan sanggup menolong saudara, menyembuhkan saudara. Ya, angkat tangan saudara. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan, oleh karena menderita sakit penyakit. Kami berdoa oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang mengangkat tangannya ini, kami berdoa jadilah sembuh, sehat, kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman kesembuhan ini Tuhan, sebab Engkau menjanjikannya. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan akhiri doa kita dengan doa berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima
kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian.